Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevanya Claudia Meriba dari Offering B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel dari mata kuliah Peran Teknologi dalam Kependidikan. Sebelumnya, teknologi pendidikan adalah studi dan etis praktik memfasilitasi pembelajaran dan membaik kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola teknologi yang sesuai proses dan sumber daya. Di dasar penyelesaian membahas dalam bab 1 menyiratkan bahwa konsep teknologi pendidikan memerlukan sejumlah profesi, etika, dan nilai-nilai moral. Sentralitas nilai-nilai bahkan lebih jelas ketika memandang teknologi pendidikan sebagai sebuah bidang atau profesi. Teknologi pendidikan memiliki banyak fungsi, contohnya seperti perhatian dan nilai yang sama dengan bidang lain. Misalnya, ilmu kognitif dan psikologi pendidikan juga berkaitan dengan fasilitas pembelajaran. Bab ini berfokus pada nilai-nilai yang ditekankan dalam teknologi pendidikan, yaitu nilai yang cenderung menekankan hal tersebut, membedakan bidang ini dari orang lain. Beberapa di antaranya dinyatakan secara eksplisit dalam definisi tersebut, misalnya praktik etis, meningkatkan kinerja, tepat, dan teknologi. Sebagai bidang yang didedikasikan untuk penerapan pengetahuan terorganisir, untuk meningkatkan pembelajaran dan kinerja, penelitian memberikan landasan praktik. Penelitian terprogram adalah teknologi pendidikan yang dihargai dan terus dibutuhkan dengan hasil yang dibagikan, sehingga hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi praktik, bahkan dengan kebijakan pengambilan keputusan yang berbasis data. Saat ini, di tingkat federal, hal ini mencakup rekomendasi untuk menyelidiki penelitian di semua metode penelitian, dengan berfokus pada pertanyaan mengenai keberhasilan dan kegagalan dan beragam dampak teknologi pada pelajar. Kebiasaan refleksi dan dokumentasi pengalaman merupakan karakteristik yang membedakan profesional sejati. Studi lain mengidentifikasikan lebih dari 100 terbitan berkala yang berhubungan dengan teknologi pendidikan dan mempersempit daftar tersebut menjadi 30 terbitan berkala yang dianggap paling relevan. Pembaca menilai 30 ini menurut prestis akademis kegunaannya dalam praktik. Para peneliti menemukan bahwa kelompok penerbitan berkala yang berbeda muncul di setiap tujuan yang menunjukkan hal itu. Banyak publikasi berbeda memiliki nilai tetapi untuk tujuan berbeda. Prestis yang tertinggi adalah 1. Penelitian dan pengembangan teknologi pendidikan. 2. Interaksi manusia dan komputer. 3. Kognisi dan instruksi. 4. Memori dan kognisi. 5. Jurnal dan penelitian komputasi pendidikan. Yang paling tinggi adalah menjaga up-to-date adalah 1. Penelitian dan pengembangan teknologi pendidikan. 2. Teknologi pendidikan. 3. Kognisi dan instruksi. 4. Tren teknologi. 5. Teknologi dan pembelajaran. Sebuah studi terhadap publikasi Profesor Teknologi Pendidikan yang baru saja menjabat mengungkapkan jurnal-jurnal berbeda yang mereka terbitkan sangat beragam. Namun, jurnal yang paling sering diterbitkan oleh para sarjana teknologi pendidikan adalah Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pendidikan, Tren Teknologi Pendidikan, Jurnal Pendidikan Komputasi Pendidikan, Jurnal Penelitian Komputer di Bidang Pendidikan, Komputer dalam Perilaku Manusia, Teknologi Pendidikan, Jurnal Ilmu Pembelajaran. Nilai terkait dengan praktik etis. Meskipun tidak ada bidang yang menganjurkan perilaku tidak etis atau mengabaikan pedoman etika, masalah etika yang menjadi perhatian khusus teknologi pendidikan dapat dibedakan dari bidang lainnya. Sebagaimana dibahas dalam bab 1, teori kritis sangat vokal dalam mengingatkan dan peneliti dan praktisi untuk memikirkan hubungan kekuasaan yang kesejahteraannya adalah yang utama. Perspektif kognitif dalam proses pembelajaran mengajar juga memberikan perhatian yang cermat terhadap kebutuhan individu, karena teori ini menyatakan bahwa setiap orang mengembangkan struktur atau skema kognitif internal yang unik karena setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda.
Salah satu cara agar pelajar diberdayakan melalui teknologi pendidikan adalah melalui penggunaan desain yang berpusat pada pengguna, ketika konsep ini berasal dari pengembangan berorientasi pengguna. Selain kepedulian terhadap peserta didik, etika menuntut para praktisi melaksanakan semua tugas mereka berdasarkan pengetahuan terkini tentang praktik terbaik di lapangan. Mengikuti perkembangan penelitian dan kemajuan pengetahuan merupakan harapan semua bidang profesional. Namun hal ini mempunyai kepentingan khusus dalam teknologi pendidikan, karena teknologi pendidikan mengklaim didasarkan pada penerapan ilmu, pengetahuan dan pengetahuan terorganisir lainnya dalam pendidikan. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan masih banyak kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.